Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mesaro. Di sini saya akan mereview e-book Islamic Parenting tentang 30 langkah mendidik anak agar mengamalkan ajaran agama. Karangan Salim Shahih Ahmad Ibnu Mahdi, diterjemahkan oleh Syafar Abu Difa. Langkah pertama itu kesolehan ibu dan ayah. Langkah pertama yang paling penting adalah kesolehan orang tua. Dengan kesolehan keduanya, anak-anak akan menjadi baik. Anak-anak tumbuh sesuai dibiasakan orang tuanya. Penyebutan ibu didahulukan daripada ayah karena beban terbesar dalam pendidikan anak berada di pundak ibu, mengingat kebersamaannya yang lebih lama dan anak-anak. Berbeda dengan ayah yang sibuk mencari rezeki, mendidik anak-anak agar tumbuh mencintai dan mengamalkan agama ini. Generasi yang demikian haruslah tumbuh di tanah yang baik dan subur, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syauqi. Ibu adalah madrasah. Jika engkau menyiapkannya dengan mempersiapkannya, berarti telah menyiapkan generasi harum namanya. Yang semestinya dilakukan orang tua, yang pertama, hendaknya orang tua saling menghargai, terkhusus jika berada di hadapan anak-anak. Yang kedua, tidak mempertontonkan perselisihan keduanya di hadapan anak-anak. Yang ketiga, mengikuti petunjuk Nabi dan hak-hak pergaulan serta saling komitmen di antara ayah dan ibu dengan hak-hak masing-masing. Keberanian sang anak. Cerita beraninya Abdullah bin Zubair. Ishaq ibnu Abu Ishaq berkata, "Aku hadir pada peristiwa terbunuhnya Ibnu Az-Zubair, di mana para tentara masuk mengepungnya dari setiap pintu masjid. Ketika sekelompok pasukan masuk dari suatu pintu, Abdullah Ibnu Az-Zubair menghalau dan mengeluarkan mereka. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba jatuh plafon masjid dan menimpanya, sehingga membuat tersungkur. Dia membaca bait syair, 'Asma, wahai Asma, janganlah menangisiku. Tidak akan tertinggal selain kemuliaan dan agamaku, serta pedang yang digenggam di tangan kananku.' Langkah kedua, memberi nama anak yang baik. Nama memiliki pengaruh penting dalam membangun kepribadian, cara hidup, bahkan lingkungan. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah masih bernama Yastrib. Beliau menggantinya dengan nama Thayyibah atau Madinah. Keduanya menunjukkan makna nama yang baik. Nama yang baik itu sendiri pada dasarnya menjadi sumber pengharapan yang baik. Karena itu, sudah seharusnya kedua orang tua memilih nama yang baik sehingga menjadi penginspirasi kebaikan bagi anak. Langkah ketiga itu mengajari mereka perkara-perkara syariat yang mesti diketahui. Anak wajib diajarkan sejak dini perkara-perkara syariat yang harus diketahuinya, seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Hal itu agar mereka tumbuh dengan pertumbuhan yang soleh, seperti ungkapan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Langkah keempat, ukir anakmu dengan ilmu. Belajar sejak kecil. Anak-anak pada fase pertama memiliki karakteristik ingatan yang kuat. Sudah semestinya kita arahkan untuk menuntut ilmu dan mengajari mereka perkara-perkara agama, seperti menghafal Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi yang suci, serta menanamkan akidah yang benar. Umat ini amat butuh kepada ulama yang kuat dan dai-dai yang berpandangan luas dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini tidak akan terwujud selain dengan menuntut ilmu sedini mungkin. Jangan katakan hal ini sulit atau mustahil. Ibnu Muflih berkata, ilmu yang didapat sejak kecil lebih kuat, sudah seharusnya memperhatikan pelajar muda. Terlebih lagi, mereka yang memiliki kecerdasan, penalaran, dan semangat menuntut ilmu, janganlah menjadikan usia dini, kefakiran, dan kelemahan mereka sebagai penghalang, dan perhatikan dan fokus pada mereka. Langkah kelima, praktik keteladanan. Ia merupakan salah satu tahapan penting, paling banyak manfaatnya, dan lebih tertanam di dalam jiwa anak. Karena suka meniru termasuk karakteristik fase pertama. Kita dapat melihat anak meniru ibunya yang sedang sholat, ikut ruku ketika ibunya ruku, dan ikut sujud ketika ibunya sujud, serta hal-hal lain yang dapat kita saksikan siang dan malam. Sudah seharusnya kita mengarahkan peniruan itu dan memanfaatkannya dengan apa-apa yang dapat menghidupkan jiwa mereka agar senang mengamalkan agama dengan cara 1. Menceritakan kisah-kisah
sahabat Nabi, orang-orang soleh dan ulama. Kedua, senantiasa menyertakan anak pada setiap momen kebaikan agar dia menirunya, seperti pergi ke masjid dan lain-lain. Yang ketiga, mendengarkan kepadanya kaset-kaset Islami yang bermanfaat dan sesuai usianya. Yang keempat, melakukan sebagian ibadah di hadapannya seperti sholat dan sedekah. Sedekah, jika engkau melihat orang miskin dan anakmu bersamamu, berilah dia uang. Kemudian minta dia menyedekahkan uang tersebut kepada orang miskin yang dilihatnya. Ucapkan terima kasih dan pujilah dia di depan saudara-saudaranya setelah itu. Dengan demikian, perbuatan baik tersebut akan tertanam dalam dirinya. Praktik seperti ini akan menciptakan generasi yang cinta bersedekah dan memberi pertolongan kepada yang membutuhkan yang lemah. Langkah keenam, biarkan dia bermain, tetapi temani dengan tema-tema agama. Dikarenakan bermain dan banyak bergerak adalah karakteristik anak, hendaklah permainan diarahkan kepada sesuatu yang akan menambah kemaslahatan untuk mengamalkan agama ini. Banyak gerak dan tidak bisa diam, anak bukanlah aib. Kesalahan atau tingkah tidak terpuji justru memiliki banyak manfaat, diantaranya menambah kesehatan, kecerdasan, dan keahlian anak sejalan dengan pertumbuhannya. Langkah ketujuh, semangati anak dan senantiasa memotivasinya. Pada fase pertama, anak secara khusus suka dengan ungkapan pujian dan sanjungan. Ini memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam jiwa anak. Dapat menjadi pendorong untuk menguasai banyak hal. Demikianlah teladan Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabatnya memaknai agama ini. Rasulullah mendatangi para sahabat dan memotivasi mereka agar siap menghadapi peperangan. Rasulullah SAW bersabda, "Demi yang jiwaku di tanganku, tidaklah seseorang dari kalian berperang pada hari ini, sedangkan dia berperang dengan sabar, mengharap pahala, menyongsong dan tidak melarikan diri, melainkan Allah masukkan dia ke surga." Umar Ibnu Al-Hammam, saudari Bani Salamah, berkata, ketika itu di tangannya ada beberapa butir kurma yang sedang dimakan. Dia berujar, Bakin, tidak ada batas antara aku dan surga selain hingga mereka dapat membunuhku." Dia pun membuang sisa kurma yang ada di tangannya dan mengambil pedangnya lalu memerangi musuh hingga terbunuh. Rahimahumullah. Langkah ke-8, fantasi dan arahan yang sesuai. Anak pada fase awal memiliki keistimewaan suka berimajinasi dan banyak berfantasi. Karena itu, kita tidak boleh menuduh mereka berdusta atau menghancurkan fantasi mereka dengan melecehkannya, karena akan berdampak negatif pada kepribadian anak yang semestinya adalah menyalurkan fantasi itu dengan sejumlah kisah yang dapat menyenangkan keistimewaan itu dalam diri mereka. Bisa dapat di toko-toko buku Islam, sehingga secara tidak langsung Anda telah menanamkan akhlak dengan cara yang disukainya. Langkah ke-9, langsung mengarahkan ketika anak melakukan kesalahan. Pada fase awal, anak sulit membedakan antara yang benar dan salah, karena sedikitnya pengetahuan dan ilmu mereka. Hal ini menuntut kita untuk mengarahkan mereka ketika salah, membenarkannya, serta melindungi mereka dari kejelekan seperti Ghazwul Fikri, invasi pemikiran, dan Ghazwul Thaqafi, invasi budaya, dengan menyediakan alternatif yang sesuai agar tetap dapat berhikmat terhadap agama ini, meskipun berada di bawah bayang-bayang kampanye sengit dari musuh-musuh agama ini di seluruh belahan bumi. Catatan yang mesti diperhatikan ketika menasihati kesalahan. 1. Hendaknya arahan mengandung kasih sayang terhadap anak yang melakukan kesalahan. Yang kedua, menegur kesalahan tanpa masuk pada kepribadian anak, hingga hasilnya tidak menjadi kebalikannya. Ketiga, memuji terlebih dahulu sebelum mencela. Hal itu akan membuat perkataan Anda lebih enak didengar. Kisah dan pemisahan pentingnya pengarahan langsung ketika salah. Abu Hurairah radhiyallahu an, Hasan ibnu Ali, cucu Rasulullah SAW, mengambil sebuah kurma dari kurma sedekah dan memasukkan ke mulutnya. Nabi SAW berkata kepadanya, "Hi," agar memuntahkannya, seraya berkata, "Apakah engkau tidak sadar bahwa kita tidak makan makanan sedekah?" Langkah ke-10, memberi jawaban atas segala pertanyaan dan mengarahkan dengan pengarahan yang sesuai.
Yang juga merupakan keistimewaan anak pada fase pertama adalah banyak bertanya dengan pertanyaan yang memenatkan. Bagi setiap ayah dan ibu, jangan menghardik putra-putri mereka karenanya. Keistimewaan ini memiliki banyak manfaat. Yang satu, membuka wawasan akal anak. Yang kedua, anak akan lebih dekat dengan orang tua. Ketiga, mengetahui kecenderungan anak dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Contohnya, jika anak Anda bertanya tentang api, maka jawablah dan katakanlah, api diciptakan oleh Allah. Jika Allah berkehendak, maka akan mengatakan jadi. Maka jadilah apa yang dikehendakinya. Setelah itu, mulailah mengarahkan mereka dengan bertanya, apakah engkau tahu kemana tempat kembalinya orang yang memaksiati Allah? Anak Anda tentu tidak tahu kemana. Maka sampaikanlah bahwa siapa saja yang memaksiati Allah akan masuk ke dalam neraka, tempat yang panas melebihi panas api dunia. Ya, langkah ke-30, berdoa kemudian berdoa. Wahai para ayah yang baik dan ibu yang penyayang, atas kalian berdoa kemudian berdoa agar Allah memberi kalian taufik dalam mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan yang soleh dan mengarahkan mereka berkhidmat kepada agama yang agung ini. Doa memiliki peran yang penting dalam kesolehan dan kebaikan anak. Berapa banyak doa yang bertepatan pada waktu pengabulan menjadi sebab kebahagiaan anak di dunia dan akhirat. Dan berapa banyak pula doa yang menyimpang di jalan, anak akan menjadikannya menapaki jalan sesat dan menyimpang. Sungguh demi Allah, berdoalah dengan doa yang soleh dan jangan meninggalkan langkah-langkah yang telah disampaikan sebelumnya. Contoh kisah menunjukkan pentingnya doa. Dari Imam Al-Zahabi bahwa Al-Hakim berkata, Abu Ali An-Naishaburi menceritakan kepada kami dari syekh-syekhnya bahwa Ibnul Mubarak singgah di rumah Isa. Ketika itu Al-Hasan putra Isa tengah berada di atas tunggangannya melintas, sedang Ibnul Mubarak berada di majelis. Isa adalah pemuda yang memiliki paras yang tampan. Ibnu Mubarak bertanya tentangnya, maka berkabarlah bahwa Isa adalah seorang Nasrani. Ibnu Mubarak pun berujar, ya Allah berilah dia rizki keislaman. Ibnu Mubarak itu pun dikabulkan oleh Allah. Demikian pemaparan review langkah-langkah mendidik anak agar mengamalkan ajaran Islam. Kelebihannya dari e-book ini, di setiap uraiannya disertai contoh kisah para sahabat terdahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.